Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai vektor di R3. Nah, sebelum ke materi inti, apa kalian udah tahu apa itu vektor? Nah, seperti pada video sebelumnya, vektor didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Nah, sekarang, apa itu vektor di R3? Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau satu bidang atau vektor yang mempunyai 3 komponen yaitu X, Y, dan Z. Pada materi vektor di R3 ini, kita mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu penyajian vektor di R3, yang kedua operasi aljabar pada vektor di R3, dan yang terakhir yaitu panjang vektor di R3. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyajian vektor. Nah, penyajian vektor dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik 0. Vektor posisi dapat dibagi menjadi 2, yaitu vektor kolom dan vektor baris. Yang pertama, kita akan membahas mengenai vektor kolom. Sama seperti vektor di R2, vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA, ZA. Pada vektor kolom, bilangannya ditulis secara menurun atau ditulis sebagai vektor A sama dengan XA, YA, ZA yang dinamakan dengan vektor kolom. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, sedangkan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Yang kedua yaitu vektor baris. Vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA, ZA seperti pada video, atau dapat ditulis sebagai vektor A sama dengan XA, YA, ZA. Nah, ini yang dinamakan dengan vektor baris. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Yang membedakan vektor kolom dan vektor baris adalah penulisannya. Jika vektor kolom, penulisan komponennya menurun, sedangkan pada vektor baris, penulisan komponennya menyamping atau mendatar. Penyajian vektor yang kedua yaitu vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dapat dibagi menjadi vektor basis. Nah, apa itu vektor basis? Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis I, JK adalah vektor basis pada arah positif sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dapat dinyatakan dalam bentuk grafik seperti pada gambar. Di sini ada garis Z, garis Y, dan garis X. Vektor I di sini merupakan vektor dengan komponen 1, 0, 0, atau bisa ditulis juga sebagai vektor kolom, yaitu vektor I sama dengan 1, 0, 0. Nah, vektor I ini adalah vektor yang searah dengan sumbu X. Yang kedua yaitu vektor J. Vektor J ini mempunyai komponen 0, 1, 0, atau bisa ditulis juga sebagai vektor kolom, yaitu 0, 1, 0. Nah, vektor J ini adalah vektor yang searah dengan sumbu Y. Dan yang terakhir yaitu vektor K. Vektor K mempunyai komponen 0, 0, 1, atau bisa ditulis sebagai vektor kolom, yaitu 0, 0, 1. Nah, vektor K ini searah dengan sumbu Z. Penyajian vektor yang ketiga yaitu vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I yang komponennya 1, 0, 0, vektor basis J komponennya 0, 1, 0, dan vektor basis K komponennya 0,01 berikut. Misalnya di sini ada vektor V, komponennya V1, V2, dan V3 akan sama dengan V1 dikalikan dengan komponen vektor basis I, yaitu 1, 0, 0, lalu ditambah dengan V2, dikalikan dengan komponen vektor basis J, yaitu 0, 1, 0, lalu ditambahkan dengan V3 dikalikan dengan vektor basis K, 0, 0, 1.
Nah, perhatikan gambar grafik pada video. Jadi, V1 dikalikan dengan vektor I ini searah dengan sumbu X, lalu V2 dikalikan dengan vektor J searah sumbu Y, dan yang terakhir, V3 dikalikan dengan vektor K merupakan searah dengan sumbu Z. Jadi, vektor V dapat dituliskan dengan V1 dikalikan vektor I, lalu ditambahkan dengan V2 dikalikan vektor J, lalu ditambah dengan V3 dikalikan dengan vektor K. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi aljabar pada vektor di R3. Nah, terdiri dari operasi penjumlahan vektor, operasi pengurangan vektor, perkalian skalar dan vektor, dan yang terakhir kesamaan antara dua vektor. Pertama, kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan vektor. Jika vektor A komponennya X1, Y1, Z1, dan vektor B komponennya X2, Y2, Z2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan, nah penyelesaiannya yaitu vektor A, komponen vektor A, X1, Y1, Z1 ditambah dengan komponen vektor B, X2, Y2, Z2. Lalu kita tambahkan dengan yang bersesuaian. Jadi X1 ditambah dengan X2, Y1 ditambah dengan Y2, dan Z1 ditambah dengan Z2. Di sini saya mempunyai contoh soalnya. Jika vektor A komponennya 3, 4, dan 1, dan vektor B komponennya 2, 1, 1, maka vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan penyelesaiannya yaitu komponen vektor A ditambah dengan komponen vektor B. Cari X, Y, dan Z yang bersesuaian. Jadi, X1 ditambah X2, 3 ditambah 2, Y1 ditambah Y2, jadi 4 ditambah 2, dan Z1 ditambah dengan Z2, yaitu 1 ditambah 1. Nah, di sini kita mendapat hasil 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, vektor A ditambah vektor B sama dengan 5, 5, 2. Selanjutnya yaitu operasi pengurangan vektor. Misalnya, vektor A komponennya X1, Y1, Z1, dan vektor B komponennya X2, Y2, Z2, maka vektor A dikurang vektor B sama dengan komponen dari vektor A dikurangi dengan komponen di vektor B. Jadi, X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, dan Z1 dikurang Z2. Nah, di sini saya mempunyai contoh soalnya. Misalnya, vektor A komponennya 6, 5, dan 7, vektor B komponennya 5, 5, 3. Maka vektor A dikurang vektor B sama dengan komponen dari vektor A dikurang dengan vektor B. Jadi X1, X1-nya 6 dikurang dengan X2, X2-nya 5, lalu Y1-nya 5 dikurang dengan Y2, 5, 5 kurang 5, dan Z1, Z1-nya 7 dikurang Z2-nya 3. Jadi 7 dikurang 3. Kita bisa mendapat hasil 6 dikurang 5 yaitu 1, 5 dikurang 5 yaitu 0, dan 7 dikurang 3 yaitu 4. Jadi vektor A dikurang vektor B yaitu 1, 0, 4. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai perkalian skalar dengan vektor. Jika vektor V adalah vektor dan K adalah skalar, maka K dikalikan dengan vektor V sama dengan K dikalikan dengan komponen dari vektor V. Jadi K dikalikan V1, K kali V2, dan K dikali V3. Contohnya, vektor A mempunyai komponen 2, 1, 4, dan K sama dengan 2. Maka K dikalikan dengan vektor A sama dengan, nah, K ini akan dikalikan dengan komponen dari vektor A. Di sini K-nya adalah 2. Jadi 2 dikalikan dengan A1 yaitu 2, lalu 2 dikalikan dengan A2 yaitu 1, dan 2 dikalikan dengan A3 yaitu 4. Jadi dapat diperoleh hasil 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi, K dikalikan dengan vektor A adalah 4, 2, 8. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kesamaan antara dua buah vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Misal, di sini ada vektor A yang komponennya A1, A2, A3, dan vektor B komponennya B1, B2, B3. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 akan sama dengan B1,
A2 akan sama dengan B2, dan A3 akan sama dengan B3. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu panjang vektor di R3. Misalnya, panjang vektor A dengan komponen X, Y, Z dituliskan dengan panjang vektor A. Dituliskan dengan vektor A di sampingnya diisikan seperti tanda mutlak. Jadi, panjang vektor A ditentukan dengan rumus panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan A komponennya XA, YA, ZA, dan B komponennya XB, YB, ZB, maka panjang vektor A akan sama dengan akar dari XB dikurang XA kuadrat ditambah dengan YB dikurang YA kuadrat dan ditambah dengan ZB dikurang ZA kuadrat. Maaf sebelumnya untuk penulisan B dan A itu seharusnya kecil. Contohnya, diketahui dua buah vektor yang berada pada bidang R3 dengan D komponennya 5, 7, dan negatif 2, dan vektor E komponennya negatif 1, 8, dan 9. Tentukan panjang vektor DE. Nah, penyelesaiannya, panjang vektor DE akan sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kuadrat dan ditambah dengan Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, akan sama dengan X2-nya di sini merupakan negatif 1 dan X1-nya di sini merupakan 5. Jadi negatif 1 dikurang 5 lalu dikuadratkan. Ditambahkan dengan Y2 yaitu 8 dikurang Y1 yaitu 7. Jadi 8 dikurang 7 lalu dikuadratkan. Dan ditambah dengan Z2 yaitu 9 dikurang dengan Z1 yaitu negatif 2. 9 dikurang negatif 2 lalu dikuadratkan. Lalu kita bisa memperoleh hasil yaitu negatif 1 dikurang 5 sama dengan negatif 6 dikuadratkan lalu ditambah dengan 8 dikurang 7 sama dengan 1 lalu dikuadratkan dan ditambah dengan 9 dikurang negatif 2 yaitu 11 lalu dikuadratkan. Selanjutnya, akar dari negatif 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 1 kuadrat sama dengan 1 dan ditambah dengan 11 kuadrat yaitu 121. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan semua bilangannya. 36 ditambah 1 ditambah 121 sama dengan 158. Jadi panjang vektor DE adalah akar dari 158. Di sini saya mempunyai beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai vektor di R3. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai vektor di R3. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye.